Oke, kita lanjutkan tentang kitab Keluaran lagi ya, Perenungan Nisa. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada beberapa kata kerja penting ya, yang kalian bisa pakai ketika mau menuliskan sesuatu atau mencari kalimat-kalimat analisisnya. Ya, nah ini saya ambil dari eh, apa teori Bloom tentang ini ya, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan yang terakhir kan. Nah, kalau yang saya ajarkan kan di sini data ya. Data itu ya berarti ada faktanya, ada pengetahuannya itu di sini. Ya. Nah, berarti kalau data ya kamu baca, kamu tuliskan, ya kan? Terus kamu hafal, oke? Nah, ini data level 1 mengingat. Yang kedua, dari data itu kamu olah. Jadi apa? Kamu akhirnya kamu olah itu dalam bentuk kalau saya ajarkan itu jadi kalimat-kalimat apa? Anali, analisis. Analisis itu ya seperti paragraf ini ya, yang 4 warna itu yang saya suruh kalian. Saya mau lihat tadi malam kok nggak ada yang kumpul, belum selesai atau gimana? Hah? Macet. Macet di mana ini? Nah, ya, modus warnanya ini ya diturunin aja. Udah. Nah, ini saya kira ada pas. Nah, evidence ini datanya. Lalu analisis. Waktu kalian mengerjakan analisisnya itu level yang saya ajarkan kan nggak hanya sekedar analisis ya, tapi sampai aplikasi. Terus kalimat apa? Analisis. Ya kan? Nah, kalau ini kalau ini kan kamu menjelaskan ini kayak kamu eh, meringkas data. Jadi kalau di sini kutipan langsung, terus kamu di sini kamu memahaminya kamu dengan cara kamu meringkas. Meringkas itu apa? Kutipan kan? Meringkas itu referencing. Meringkas ini yang warna biru ini, ya kan? Atau evidence. Nah, memang gampangnya kamu bisa kutip langsung. Kalau kutip langsung berarti masih level 1. Namanya kamu mengingat, mengutip. Ya, kamu hanya nyebutkan aja. Atau kamu menghafal. Ya, atau kamu tuliskan aja. Itu level 1. Tapi ketika kamu bisa meringkas atau memparaphrase, kamu sebetulnya ada di sini nih. Ini kan di sini ada apa ya? Menceritakan, menginterpretasikan, mengartikan, menjelaskan, menguraikan atau di sini merangkum, ya kan? Atau menyimpulkan. Jadi merangkum, menyimpulkan itu level 2, ranah kognitif yang kedua yaitu memahami data. Nah, kalau di kalimat paragraf ini ya masih warna biru. Kalau kamu bisa paraphrase atau menyimpulkan, ya. Tapi begitu kamu bisa buat kalimat aplikasi, ya itu namanya menerap menerapkan, ya. Atau kamu bisa bikin kalimat analisis, implikasi, ya, itu semua di sini nih. Oke, bahkan kamu bisa mengkritisi. Nah, ini namanya mengevaluasi. Misalnya kamu nggak setuju dengan si A, kamu memberikan kritik atau kamu memberikan evaluasi.
atau kamu memberikan apa saran, atau kamu membuktikan atau mengecek, mengkritik. Nah, ini kata kerja ini yang kamu bisa pakai ya. Nah, kalau di yang kemarin-kemarin yang saya ajarkan itu mengevaluasi itu kan masuk di dalam seperti kamu memberikan sebuah novelty, kebaruannya apa. Ini kalau kamu bisa sampai ke menemukan kebaruannya, kamu sudah mengevaluasi sebetulnya. Ya, oke. Atau kamu bisa memberikan sebuah evaluasi, kritikan, atau saran misalnya gitu. Oke. Nah, yang terakhir menciptakan berarti kamu bisa menemukan kontribusinya. Kontribusinya itu ya kalimat-kalimatnya seperti ini kata kerjanya ya. Misalnya kamu merancang, menciptakan, merekonstruksi, menkontribusi gitu ya, membangun, memproduksi itu ya berarti kayak menkontribusi gitu ya. Atau merancang itu ya kayak kontribusi. Oke. Nah, ini kalimat-kalimat bisa menolong yang kalian bisa pakai sehingga kata kerja di dalam kalimat kita itu nggak monoton ya, cuma menjelaskan ya. Tapi kamu bisa pakai kata kerja yang sangat sangat variabel di sini, sangat bukan sangat variasi ya. Kamu bisa pakai kalau kamu misalnya memakai kata kerja mengevaluasi, nah itu berarti kamu di sini. Tapi kalau kamu pakai kata kerja menelaah, apa itu? Berarti analisis. Ya, analisis itu berarti kan menelaah atau membedah, atau kamu menguraikan gitu ya satu-satu. Itu namanya analisis. Oke. Nah, nah itu dipakai nanti untuk kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya contoh ya hari ini saya akan uraikan misalnya eh, ini ya kita coba baca Keluaran 13. Coba kita lihat Keluaran 13 ayat ini tentang tiang awan dan tiang api. Nah, bagaimana kita mengeksekusi ayat ini? Keluaran 13 ayat 21 22, tapi kita baca dari ayat ini dulu. 17 saja. Coba satu orang bacakan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Federal. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel daripada Mesir. Iya. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan memindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Oke, kamu baca terjemahan Indonesianya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan kalau dalam eksegesis, kamu harus lihat teks aslinya, ya kan? Nah, teks aslinya kamu ambil dari Bizantin boleh. Misalnya coba kita baca Bizantinnya ya. Nah, misalnya yang nanti kita mau fokuskan coba misalnya contoh lah ya 21 dan 22 ini. Ini kan udah jelas ya, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api ya, siang hari tiang awan, malam tiang api. Nah, itu kan punya makna itu untuk menerangi mereka.
sehingga mereka dapat berjalan siang maupun malam. Ya, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu tetap ada pada malam hari di depan bangsa itu. Oke, coba kita lihat misalnya ini yang terjemahkan siapa? Bagian siapa? Eka ya. Punya Eka. Coba kita lihat Septuagintanya, kamu bisa ambil ini ya. Nah, Keluaran 13 ayat 21 22. Nih ya. Coba baca nih Yunaninya. Satu, dua, tiga. Terus, auton, stulo, nevelas, neveles, hodon, then nukta, and stulo, puros. Iya. Nah, kita bisa ambil Septuaginta, kita baca Septuagintanya, nanti kamu bisa compare dengan Masoretiknya ya. Masoretik itu Ibraninya. Nah, misalnya ini kalau Masoretiknya eh, ini Septuagintanya kalau Yunaninya. Ini memang tradisi teks yang dipakai sejak sebelum zaman Tuhan Yesus ya. Jadi diterjemahkan 3 abad sebelum Kristus ya. Sampai zaman para rasul, zamannya Tuhan Yesus pakai ini. Ya, jadi gereja mula-mula pakai Septuaginta. Nah, Masoretic Text itu kan baru mulai ada kira-kira ya abad ke-8, 9, 10 gitu ya. Jadi Ibraninya ini baru ada. Jadi gereja awal itu tidak pakai Masoretic Text. Ya. Nah, belakangan baru misalnya orang-orang Protestan setelah reformasi mereka kembali kepada kitab Ibrani, jadi tidak mau memakai Septuaginta. Ya, tapi kalau gereja di timur, di barat, mereka semuanya pakai Septuaginta. Tapi kalau di barat udah pakai Latin ya, diterjemahkan di Vulgata menjadi bahasa Latin. Kalau itu di gereja barat, lalu di gereja timur tetap pakai bahasa Yunani. Jadi mereka nggak pernah pakai apa bahasa Ibraninya. Ya, nah, Ibraninya ini memang banyak beda dengan Septuaginta. Ya, walaupun bahasa ini kan bukan teks aslinya, ini juga salinan oleh orang-orang Yahudi yang sebetulnya bukan Kristen gitu loh. Ya, orang-orang Yahudi yang sebetulnya Masoretik ini orang-orang Yahudi yang sebetulnya anti Kristen gitu. Jadi banyak teks-teks yang mereka sudah ubah. Ya, misalnya contoh kitab Yesaya itu mengatakan perawan itu adalah yang akan melahirkan, mereka ubah itu hanya menjadi seorang wanita biasa. Itu salah satu contoh ya. Ada ada banyak lagi. Misalnya kalau kamu lihat eh, coba kita baca Kejadian eh, misalnya kamu bandingkan ya antara Septuaginta dengan Masoretik. Kita baca Kejadian pasal 2 ayat 2. Nah, kamu coba lihat. Kejadian 2 ayat 2. Kalau LAI terjemahannya gimana? Ketika iya, pada hari ketujuh ya, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu kan. Oke, kalau ini LAI ikuti Masoretic dan terjemahan-terjemahan Inggris rata-rata nih NIV, New King James, RSV, ya.
New Revised Standard, itu semuanya pakai Masoretic. Kenapa? Karena di Masoreticnya di sini coba baca nih. Vaikal, Elohim, ya kan? Bayom, oke? Apa? Haseki, oke? Haseki itu artinya apa? Hasekivi itu artinya ketujuh, ya. Oke, sebab dan apa? Dan Allah menyelesaikan ya. Ya, Elohim itu God, finish menyelesaikan, Bayom itu hari gitu ya. Pada hari HCVI, hari ke-7. Jadi Allah menyelesaikan pekerjaannya pada hari ke-7. Tapi kalau kamu lihat Septuaginta apa nih? Coba baca. Kai, sunetelesen, hoteos, ente, hemera, ta ekte, ta erga, auto. Nah, sampai situ aja. Sunitelon artinya hoteos sunitelen, sunitelesen Allah menyelesaikan. Ente hemera pada hari, te ekte, ekte itu artinya 6. Ya, jadi Allah menyelesaikan penciptaan, maksudnya segala pekerjaannya pada hari ke-6. Nah, selama ini yang kalian paham, Allah menyelesaikannya pada hari ke-6 atau ke-7. Manusia diciptakan hari ke berapa? Nah, hari ke-7 ada penciptaan lagi? Nah, iya, oke. Nah, ini bertentangan ini dengan misalnya kamu baca Keluaran 20 ayat 11. Keluaran 20 ayat 11, coba baca Indonesianya aja lah. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Iya, jadi Allah menjadikan langit bumi itu semuanya pada hari keberapa? Selesai pada hari keberapa? 6. Ya, hari ke-6 kan? Nah, gitu. Hari ke-6. Ibraninya benar pakai hari ke-6. Jadi antara Keluaran 20 ayat 11 itu dengan Kejadian 2 ayat 2 itu nggak match gitu. Ya. Tapi kalau Septuaginta dia konsisten tetap hari ke-6. Nah, jadi ada perubahan-perubahan seperti itu yang kita nggak sadari, ada kecil-kecil tapi ya. Jadi nggak apa eh, nggak sama antara Keluaran 2 dengan tadi Kejadian 20 ayat 11. Kalau Kejadian 2 ayat 20 itu apa? Pada hari, nah, hari ke-7. Benar kan? Terus nah, kalau Keluaran 20 ayat 11, hari keberapa itu? Hmm, pada hari 6 hari lamanya Tuhan menjadi langit dan bumi. Berarti hari ke-6 sudah selesai. Nah, sementara kalau di Kejadian 2 ayat 2, pada hari ke-7. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya. Lebih tepat mana? Hari ke-6 atau hari ke-7 Allah menyelesaikan? Ke-6. Nah, ini kenapa kok Masoretiknya pada hari ke-7? Ya, padahal pada hari ke-6 udah selesai. Nah, ini kadang-kadang nggak ada akurat, beberapa hal yang nggak ada akuratnya itu di sini kalau pakai Masoretik. Ya.
Tapi kalau Septuaginta ini selaras dengan Perjanjian Baru, gitu. Ya. Oke, tapi ya dua-duanya kita pelajari aja. Ya, belajar Ibraninya, belajar Yunani itu nggak ada ruginya dua-dua. Cuma beberapa hal ada kelemahan dan kelebihan dari teks-teks itu. Ya, kalau kita melakukan studi teks atau kritik teks, ya seperti itu. Ya. Eh, oke, kita kembali ke ini aja. Kita nggak situ. Nah, coba kita lihat kembali ke Keluaran 13:21. Ya, kalau kita terjemahkan Hode Theos egeto auton hemeras men en stulo, ini kamu terjemahkannya gimana nih? Dan Tuhan egeto ya. Egeto artinya apa? Hah? Kalau di sini berjalan di depan. Kalau LAI bagus ya diterjemahkannya berjalan di depan, tetapi sebetulnya lebih tepat memimpin, ya kan? Tuhan itu menuntun lebih tepat gitu, menuntun atau memimpin. Oke, mereka hemeras pada siang hari. Hemeras itu artinya siang hari, ya. Terus pada siang hari, en stulo neveles. Stulo itu tiang, neveles itu awan, dalam tiang awan, ya. Pada satu sisi dalam tiang awan. Nah, Septuagintanya pakai n di sini. Nah, kamu kan udah belajar preposisi n, datif, ya kan? Nah, jadi kamu akan terjemahkan apa? Nah, waktu kamu sebelum kamu terjemahkan literal, kamu sudah harus paham sintaktik formnya. Jadi n-nya itu kamu udah ngerti formnya n itu artinya apa? Nih ya, kita copy dulu deh. Semua udah terjemahkan literal? Udah belajar terjemahkan? Nanti dicek lagi apakah terjemahanmu misalnya sudah tepat atau belum. Ya, kalau Pak terjemahannya ayatnya banyak, ya memang jadinya harus satu-satu dicek nanti. Oke, nah coba kita kaji ya. Hode theos egeto. Ini subjek predikat. Auton, subjek predikat objek sudah ada jelas di sini. Pada hari hemeras. Hemeras ini pada siang hari. Men maupun berarti ada nukta nih. Maupun pada malam hari. Ya, en stulo neveles. En stulo neveles. Ini en stulo neveles ini pada atau dalam tiang awan. Ini menjelaskan apa? Egeto, ya kan? Egeto. Egeto itu artinya Allah menuntun, memimpin. Oke. Nah, tapi dia pakai N di sini. Berarti N itu datif apa? Nah, kamu sudah harus, jadi kalau kamu terjemahkannya apa? Tuhan memimpin mereka baik pada siang hari. Nah, dengan apa nih? Dengan atau dalam. Nah, ini kalau LAI pakai dalam, ya, in, 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 gitu. Karena pakai n di sini. Kalau Ibrani, kalau kamu pakai Ibrani, kamu lihat dong. eh Stulonya ini ya nih, dia pakai partikel preposisi be, ya kan? In bisa, at bisa, by bisa, with bisa, among bisa.
In itu artinya di dalam atau dengan. Nah, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan atau dengan tiang awan. Kalau dalam tiang awan berarti itu tiang awan itu melingkupi mereka. Kalau dengan tiang awannya di depan. Nah, itu beda. Paham nggak? Ya. Kalau dalam tiang awan, kita jangan bayangkan tiang itu kayak tiang listrik gitu ya. Terus dia di depan gitu loh. Terus bangsa Israelnya di belakang. Ternyata Septuaginta menerjemahkannya itu N. Bukan bukan pakai dia atau tapi dia pakai N. N itu berarti kayak melingkupi. Ya. Jadi ada sebuah awan yang mungkin begitu besar. Ya, nanti kita lihat juga pengertian awan. Apakah kayak awan di langit? Ya, atau ini sebetulnya istilah tiang awan ini kita jangan bayangkan kayak tiang awan itu ada awan bentuknya tiang gitu. Ya, kan? Tiang api nanti kayak ada bentuk api tapi menyala-nyala kayak bentuk tiang gitu. Nah, ini N ini kamu pelajari dong. N ini apa aja fungsinya? Misalnya dalam Yunani. Mana ya bahasa Yunani saya? Eh, nih, kamu misalnya lihat Dene Wallace saja lah yang standar. Ya kalau Yunani ya kamu lihat ini aja. Referensi yang udah pernah saya kasih. Kan ada preposisi N ya. Kenapa kamu perhatikan itu? Karena penting ya di sini. N itu datif, hanya dengan datif. Jadi fungsinya ada beberapa ini. Sphere, nah ini yang pertama. Jadi N itu ada dalam suatu sphere, dalam suatu apa ya, realm. Nah, atau N itu bisa instrumental by jadinya. Jadi kalau diterjemahkan, kamu kalau terjemahkannya jadi dengan itu berarti by, ya. Tapi kalau dalam berarti in, ya kan? N itu sphere, in, atau N itu bisa instrumental, by, oleh. Jadi tiang awan itu jadi instrumen, jadi alat yang Tuhan pakai untuk memimpin. Berarti kalau kamu pakai alat, kan tadi terjemahannya Tuhan memimpin, ya. Jadi di sini Allah ya. Allah memimpin mereka atau Allah berjalan di depan mereka, hemeras, men, baik pada siang hari, and stulo neveles. Nah, dengan atau dalam ini? Kalau Eka terjemahkannya apa? Dalam berarti kamu nggak sekedar ikut LAI doang, kamu ngerti. Kamu ngerti ngerti apanya?
Kamu ngerti kenapa kamu pilih dalam? Karena kamu sudah melakukan ini, synthetic form. Atau kamu sudah mengerti bentuk sintaksisnya N itu. Sintaksisnya N itu mana? Ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini namanya synthetic formnya. Synthetic form dari N ini. Ya, atau ya kamu sebenarnya ngandalin by book sudah cukup. N, kamu analisis saja. N, nah ini. Ini synthetic formnya nih semua. Paham nggak? Ya, simpelnya ya kamu pilih aja misalnya yang nggak terlalu sulit lah ya. Kamu pilih eh, misalnya pilih yang standar ya, standar misalnya leader Scott itu oke, tapi agak sulit. Kamu baca aja yang Lonida lah. Nah, misalnya ini N, kamu pilih yang Freebird ini standar atau BDAG ini standar ya. Nah, kamu bisa pilih. Nah, N itu banyak ya. Bisa marker, state of condition, bisa artinya posisi, lokasi ya di dalam. Oke? Nah, kalau kamu pakai black box sebenarnya bisa bisa ngandalin tuh banyak sekali. Ya, atau kamu klik kanan, kamu lihat leksikonnya. N itu misalnya yang gampang aja dilihat N itu misalnya Lonida ini ada N itu artinya lokasi, N itu artinya state, N itu artinya add, on, in, nah, macam-macam ya. Atau kamu lihat nih Danny Wallace yang dulu kita udah pelajari kan? Udah belum ini? Hah? Waktu Yunani ya, waktu Yunani 1 kan kita belajar ini. Ada nggak? Atau udah lupa? Hah? Udah tahun berapa itu kita belajar Yunani? Setahun, 2 tahun lalu ya. Oke. Nah, ingat lagi. N itu berarti yang mana? Eka. Sphere, ya kan? Ya kan? Nah, N ini yang sphere. Kalau kamu pilih dalam berarti itu sphere. Berarti dalam. Dalam tiang awan. Nah, begitu kamu ngomong ini dalam tiang awan, ya, ini kamu sudah punya apa ini? Sudah punya pandangan tiang awan itu bukan alat ini, tapi naungan Allah ini. Nah, gitu. Ya. Jadi dari terjemahan ini atau dari teks ini sebenarnya kamu udah punya pra-interpretasi namanya. Yang akan konsisten ini kamu tunjukkan karena ini kan masih terjemahan kan, yang nanti kamu tunjukkan di ke keenam ini. Jadi kalau ini adalah dalam tiang awan, pengertiannya apa? Bangsa Esa itu kayak ada di dalam suasana atau di dalam sfernya tiang awan. Jadi kayak melindungi gitu loh. Nah, kamu juga bisa lihat misalnya ini N ini juga bisa artinya apa ini? Cara kan? Jadi Allah memimpin mereka itu dengan cara apa? Hah? Dengan cara tiang awan. Nah,
Jadi cara Allah memimpin itu pakai tiang awan, oke? Atau dalam sphere. Nah, oke. Jadi kayak gini, waktu kamu ada ayat-ayat yang penting, kamu hati-hati menerjemahkannya, ya. Nah, oke, lanjut. Terus diksai autois, ya, diksai autois, diksai itu infinitive auris, ya kan? Nah, itu untuk menuntun. Kalau ini menerjemahkannya untuk menuntun, ya, atau untuk menunjukkan kepada mereka jalan. Nah, tulis untuk menunjukkan kepada mereka jalan. Oke, jadi kalau kadang-kadang ketemu kayak N ini agak tricky memang. Jadi hati-hati. Karena kalau kamu salah terjemahkan dengan tiang awan, dalam tiang awan maknanya jadi beda. Ya kan? Nah, jadi hati-hati ada kata-kata tertentu yang kamu mesti, kalau kayak gini, Dexai auto stand option ya gampang untuk menunjukkan kepada mereka jalan. Ya kan? Ten de nukta. Ya, jadi kan kalau gini, Allah memimpin mereka baik pada siang hari dalam tiang awan, mungkin kamu bisa sambung sini maupun pada malam hari, ya baik pada siang hari dalam tiang awan maupun eh, dalam maupun pada malam hari dalam N juga itu dalam apa? Tiang api. Oke. Jadi Allah itu memimpin mereka baik pada siang hari dalam tiang awan, ya, maupun ini koma enggak ya? Ya seperti LI ya. Dan pada waktu malam, ya koma ya. Eh, Memimpin mereka pada siang hari dalam tiang awang maupun pada malam hari dalam tiang api. Ya, ini gini. Allah memimpin mereka baik pada siang hari maupun pada malam hari. Nah, baru terakhir ini untuk menunjukkan kepada mereka jalan. Oke? Nah, yang lain nambahin lagi sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam itu nggak ada. Kalau di Septuagintanya, kalau Ibrani-nya ada nggak? Ada, karena ada kalimat ini. Ini, ya kan? Ada kalimat ini. Leham, lalekem, yotam, fayale, lah. Sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. Ibrani-nya lebih panjang. Ini kan? Kalau Septuaginta ada nggak? Nggak ada. Sehingga ini nggak ada. Tuh, Jessica udah tidur. Ya, kan? Nggak ada kan? Nggak kelihatan ya nih. Nih, oke. Lehaser, leham, ini nggak ada nih. Di Septuaginta tuh nggak ada. Nah, kamu terjemahnya ikut mana? Ibrani. Nah, berarti kalau Ibrani ada. Sehingga di sini kamu tambahkan. Ya kan? Nah, kalau Septuaginta udah berhenti di sini dia. Jadi ada banyak perbedaan sebetulnya kalau kita teliti ya.
Ngerti nggak? Ya, oke. Tapi kita studi ya kita dua-dua kita pelajari. Mau Ibrani boleh, Septuaginta boleh. Nah, misalnya lagi 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, tiang api pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Ya. Nah, sekarang coba baca Septuagintanya, coba baca. Uk, eselipen, ho, stulos. Ya, kalian baca. Biar ingat lagi judulnya. Lau, lau itu bangsa ya, dari kata Laos. Oke. Ya. Nah, uk, eselipen. Ya. Uk, eselipen artinya apa? Tidak beralih gitu ya. Kalau tidak pernah, jadi tiang awan, tiang api itu tidak pernah habis, tidak pernah padam lah gitu. Tidak pernah berakhir, ya. Tidak pernah berakhir, kalau LAI terjemahkannya tidak beralih gitu ya. Tidak pernah berakhir tiang awan pada siang hari dan tiang uros ini tiang api pada malam hari. Ya kan? Baru Enation Pantos Tulau di hadapan bangsa itu. Di hadapan semua bangsa itu. Ada kata pantosnya, semua bangsa itu. Nah, sekarang kalau Ibraninya gimana nih? Coba baca Ibrani. Lo, lo yamir, lo yamis, terus, oke, yana, ah, yomam, ya, haes, layla, libene, haam. Coba saya lagi. Bacanya aja udah lupa-lupa. Hmm? Layla, terus, dipene, haam. Nah, kalau Ibrani terjemahannya apa? Tidak. Dia pakai apa? Ya, miss artinya itu tidak pernah pergi gitu ya. Tidak pernah beralih lah, benar. Kalau Septuaginta apa? Tidak pernah berakhir. Ya, sis itu tidak pernah hilang atau tidak pernah gagal, tidak pernah berakhir. Oke. Kalau Ibraninya tidak pernah pergi atau tidak pernah beralih. Ya, tidak beralih. Tiang awan itu pada siang hari dan tiang api pada malam hari, lipene di hadapan Hayam, bangsa itu. Oke. Jadi kamu lihat ya, ada perbedaan antara Septuaginta dengan Ibrani, dan perbedaannya banyak sekali. Ya. Dan teks yang memang dipakai
oleh gereja dan di dalam tentunya juga dalam bapak-bapak gereja, ya misalnya kamu baca bapak-bapak gereja itu sebetulnya mereka baca Ibraninya, enggak, mereka nggak pernah baca Ibraninya, mereka semua baca Septuagintanya, ya. Alkitab PL-nya ya memang Septuaginta dari dulu. Nah, sejak reformasi mereka kembali ya membuang atau lebih percaya kepada Masoretic text. Nah, kamu cari tahu nanti kenapa kok orang-orang Protestan itu pilih Masoretic daripada Septuaginta. Jadi kalau kamu lihat terjemahan misalnya RSV, NIV, ya. Kalau New King James itu masih dari apa? King James itu masih dari Septuaginta ya. King James, iya dia ambilnya Textus Receptus, berarti itu kan PL-nya mereka masih pakai Septuaginta, ya King James atau eh, eh, mungkin ya, mungkin perlu riset. Tapi kalau kayak Alkitab terjemahan orang-orang Protestan itu kan NAS, NIV, ya, oke, eh, itu ambilnya pasti dari Masoretic text. Ya. Nah, ini memang masih banyak perdebatan ya. Ada yang bilang Masoretic lebih akurat, ada yang bilang Septuaginta. Ya, masing-masing punya pandangannya sendiri gitu. Ya, kamu bisa uh, pelajari. Atau nanti kawan-kawan saya kasih bahan-bahannya ya. Kita menguraikan apa bedanya Masoretic dengan Septuaginta. Nah, itu bisa jadi kajian menarik juga. Oke, tapi di sini kita eksegesis ya. Nah, ada dua pilihan teks yang saya kasih, dua-duanya ya kalian bisa pakai. Kalau pakai Septuaginta, oke, pakai Ibrani juga oke. Tapi kalian tahu, oh pakai Septuaginta bedanya di mana dengan Masoretic. Nah, kalau kamu udah terjemahan literal tadi, salah satu dari terjemahan literal ini, maka waktu kamu sudah menerjemahkan ini, ya, nah kamu jadi tahu gitu, ada perbedaan, ada hal-hal penting ini yang akan kamu mau uraikan, ya kan? Ada hal-hal penting nih. Misalnya tadi apa di sini? Soal tiang awan tadi dan tiang api. Yang kalau kamu terjemahkan itu di dalam, berarti bangsa Israel itu dipimpin oleh Allah, tapi di dalam tiang awan dan tiang api. Jadi kayak atmosfernya gitu, ya. Suasananya, atmosfernya, sfernya. Maka Septuaginta itu pakai N gitu. Dalam suasananya itu, ya. Septuaginta. Jadi para bapak gereja dulu itu yang terjemahkan itu Septuaginta itu kan terjemahan Ibrani ke Yunani kan. Itu pilihnya pakai N karena mereka lebih paham apa yang terjadi dengan bangsanya pada zaman itu. Ini Israel keluar tapi di dalam suasana tiang awan. Nah, dalam tiang awan dan dalam tiang api ini kamu perlu jelaskan di sini nanti. Maksudnya apa? Ya kan? Nah, cara menjelaskannya gimana nih? Kamu tebak-tebak artinya? Kan enggak. Kamu harus cari data. Datanya itu evidence-nya dari mana? Eklesial dan Christ Center. Nah, lalu dari data ini, tadi kan saya sudah tunjukkan, kamu mesti apa? Pahami, terapkan, analisis, dan sebagainya. Ya, atau kalau ikut ikut model ini ya kamu harus ngasih analisisnya. Evidence ini kan cuma data yang mendukung ini, yang mau menjelaskan ini.
Jadi dalam tiang awan itu kamu menjelaskan pakai data, pakai Ecclesia dan Christ Center. Nah ya, Ecclesianya ya kamu bisa baca Nisa, dia ngomong apa itu. Nah, Bapak gereja, mereka udah nggak menguraikan secara sintaksis, karena itu makanan mereka. Waktu kamu menjelaskan sesuatu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah, bahasamu, emang kamu uraikan lagi sintaksis sama sesama sukumu? Nah, nggak perlu lagi kan? Tahu nggak? Karena mereka penuntun, ini kan Septuaginta bahasa Yunani kan? Waktu misalnya Nisa baca Septuaginta, Nisa kan juga pakai bahasa Yunani. Dia jemaatnya pakai bahasa Yunani. Jadi sama kayak kamu kalau khotbah di kampung nanti pakai bahasa Nias, emang kamu uraikan lagi? Hah? Arti sintaks Niasnya? Nggak perlu. Orang udah paham. Ngerti maksud saya? Yang justru yang kamu mau uraikan adalah langkah keduanya ini. Lapisan duanya. Ya, jadi lapisan satu, ya ini karena kita bukan pemakainya, kita kan bukan orang Yunani, kita bukan orang Ibrani, kita orang Indonesia, beda bahasa. Nah, sehingga kita perlu terjemahkan, sehingga kita perlu sintaksis segala macam. Tapi kalau kita sudah jago Yunani, ini nggak perlu nih. Terjemahan-terjemahan ini kayak gini nggak perlu. Ya, cuma karena kita bukan bahasa kita aja, jadi kita perlu kajian sintaksisnya. Nah, jadi jangan sok-sok udah bisa sintaksis kayak kamu sudah paling benar gitu. Enggak. Ya, sama kayak kamu pulang ke Nias, kamu jago bahasa Nias gitu. Tapi bukan berarti kamu pintar khotbah kan atau pintar eksegesis kan. Ya, makanya saya heran orang-orang yang suka kutip-kutip Yunani, ngasih kalimat-kalimat sintaksnya. Dia sebetulnya ngerti atau enggak sih gitu. Jangan-jangan itu cuma pamer-pamer doang. Tapi dia nggak ngerti apa yang dia maksud. N itu misalnya dia ngutip N itu datif, tapi nggak ngerti maksudnya apa. Nah, kita perlu belajar lagi ke lapisan kedua. Ya, jadi level bahasa aja itu masih level kulit loh. Ibarat kalau kamu dikasih buah, kamu mau makan kulitnya atau dagingnya? Kulit durian atau daging durian? Dagingnya dong kita mau makan. Nah, kamu kasih makan jemaat ya, jangan kulitnya gitu ya, nggak ada gunanya. Jadi kamu kasih isinya. Nah, isinya inilah di data ini, eklesial, Christ Center, Nisa dan sebagainya. Ya, walaupun memang ini tugas kanani eksegesis ya kayak Eka kayak gini, kamu mesti tahu. Tapi ini bukan segala-galanya gitu loh. Walaupun misalnya kamu lemah di sini, ya lemah di bahasa, ya udah gak apa-apa. Kamu ngandalin aja terjemahan. Bisa ngerti ya? Ya, ngandalin terjemahan. Tapi ya alangkah baiknya bisa dua-dua kan gitu. Paham nggak maksud saya? Ya kan? Alangkah baiknya kamu juga paham N, contoh kasus tadi, N ini. Enggak ya juga nggak apa-apa sih. Nggak penting gitu juga. Bagi saya yang penting adalah dari teks itu kamu dapat langkah keduanya apa. Ya. Nah, tapi kalian sebagai seorang yang sudah pernah belajar Yunani, ini loh, pernah belajar apa? Ibrani, ya dituntut. Karena apa gunanya kalian setahun di Yunani, setahun di Ibrani, kalau nggak dipakai sekarang gitu. Benar nggak? Nah, kecuali kalian nggak pernah, atau jurusannya mungkin jurusan eh, kedokteran, mesin, ya yang nggak pernah. Terus disuruh khotbah harus dari gini. Nah, pasti dia akan effortnya lebih susah. Walaupun belum tentu mereka nggak bisa. Kalau mereka belajar, mereka juga bisa. Belajar sendiri kan juga bisa. Sekarang sumber-sumber di YouTube banyak, bisa belajar sendiri. Ya. Tapi effortnya kan jadi lebih besar.
Mereka mungkin akan menghabiskan waktu lebih banyak belajar ini daripada belajar ini kan. Nah, tapi kalau kalian kan sudah dicicil dari semester demi semester, kenapa belajar bahasa dulu baru kelas eksebisi yaitu tujuannya. Oke? Nah, kalau dalam tiang awan dan tiang api, apa maksudnya? Kita perlu data Ecclesia, kayak Center, Nisa, dan Catena Bible di sinilah ya. Ancient Greek Commentary, dan Alkitab itu sendiri, itu data kita. Ya, ini yang basic lah ya, set primary-nya. Kalau secondary-nya ya kamu bisa ambil artikel jurnal lah, tafsiran-tafsiran yang rada liberal itu juga boleh. Nanti kamu evaluasi kalau kamu udah jago ya. Evaluasi itu udah level berapa ini? 5 loh, ya kan? Nah, kamu kritik aja misalnya Pak Yason dan sebagainya kalau kamu berani. Nah, itu evaluasi namanya. Oke? Nah, tapi ya kita nggak salah. Ya, kan? Kita yang apa eh, standar dulu. Oke, nah berarti data ini kamu perlu olah atau ya kamu olah itu pakai deep structure kamu, ya. Deep structure itu maksudnya pikiran kamu, jangan melulu bergantung pada pikiran orang lain. Nah, kamu sintesiskan dengan pikiran kamu. Nah, kamu olah pakai deep structure atau pikiran kamu, ya. Artinya di sini spiritnya adalah sinergi. Oke, seperti yang saya bilang di sini eh, pikiran kita manusia deep structure itu harus bersinergi dengan pikiran Kristus dan eklesia atau pikiran dari para bapak gereja, ya, gitu. Nah, spiritnya sinergi. Apa yang mesti kalian kerjakan dalam mengolah itu? Ya, kamu cari analisisnya. Mulai dari inilah ya. Kamu ringkas, lalu analisis, cari insight-nya. Insight itu maksudnya implikasinya ya. Implikasi-implikasi teologisnya. Kan gitu. Ini yang eh, bisa kamu kerjakan. Bahkan aplikasi kamu kasih ya. Tahu kamu cari novelty-nya. Nah, ini novelty itu kayak kontribusi ya, kontribusinya novelty, kontribusi. Bahkan eh bisa evaluasi sebetulnya. Evaluasi itu kayak rada-rada kayak model kayak Pak Yasin tuh bilang tuh, dia bilang evaluasi itu ya kayak kita kamu mendekonstruksi gitu ya. Kamu memberikan masukan yang baru, dekonstruksi dan sebagainya lah. Nah, ini lain-lain. Ini deep structure kita banyak sebetulnya. Tapi sekali lagi, spiritnya sinergi dengan data di atas, ya, dengan data di atas. Contoh misalnya ya, sekarang kita lihat, misalnya Keluaran 13 21 22. Nah, ini ada dari Nisa, ya kan? Halaman berapa itu? Perenungan tentang yang awan. Pasti teksnya diambil dari apa? Keluaran tadi kan? Nah, coba kita baca. Nih, halaman 47 ya. Nah, kalau kamu baca ini, ya kamu nggak akan lihat Nisa itu menjelaskan secara sintaksisnya nggak ada di sini, ya, karena dia udah menjelaskannya di level yang kedua, lapisan kedua ini. Nah, kamu pakai Nisa untuk menjadi apa? Eklesial dia gitu, oke?
Nah, coba baca nih. Hizkia coba. Tentang yang awam. Hmm. Yang awam. Mari kita kembali ke masalah yang telah kita bahas sebelumnya. Ketika mereka yang saat ini mencari kebajikan dan mengikuti sang pemberi hukum dalam kehidupan telah meninggalkan batas-batas kerajaan Mesir, serangan godaan dalam berbagai bentuk akan mengikuti mereka dan membawa kekacauan, ketakutan, dan suguhan kematian. Iya. Ketika mereka yang baru mengenal iman menjadi takut akan hal-hal ini, mereka kehilangan semua harapan untuk mencapai kebajikan. Namun, jika Musa atau pemandu lain dari orang banyak datang, dia akan menasihati mereka untuk melawan rasa takut mereka dan akan menghidupkan kembali pikiran mereka yang suram dengan harapan akan pertolongan ilahi. Oke, satu paragraf. Nah, dari situ aja misalnya nih. Kamu mau mengutip ini, Eka, ya, tentang tiang awan. Apa di sini kira-kira? Ini kan kamu dapat evidence nih, ya kan? Nisa bahas tentang tiang awan. Nah, lalu dia berkata seperti itu. Oke? Nah, kamu eh, akan jelasan apa di sini? Datanya udah ada nih. Presenter Nisa tentang tiang awan. Apa yang bisa kamu dapat deep structure-nya apa di sini? Pikiran kamu apa? Hah? Iya. Kan kalau konteksnya itu kan tadi ayat 17 sampai 20 ini kan mereka baru apa? Dijajah ratusan tahun, baru keluar dari negeri Mesir, negeri penjajah, tentu ada rasa apa? Iya, takut, kacau, kematian, itu yang ada di pikiran mereka kan? Oh, gua keluar ini pasti mati, nih. Mati saya udah. Pasti mati, kacau. Pokoknya pikiran mereka nggak karu-karuan. Itu kan, Keluaran 13 itu kan, cara Allah menuntut umatnya itu 17 itu kan mereka baru keluar kan. Mereka belum nyebrang laut Teberau ini, baru keluar aja gitu. Tapi sudah banyak apa? Serangan godaan. Ya kan? Iyalah. Kekacauan, ketakutan itu udah pasti. Karena baru keluar gitu yang sudah dijajah sekian lama. Ya maksudnya diperbudak gitu. Nah, ketika mereka yang baru mengenal iman menjadi takut akan hal itu, mereka kehilangan semua harapan untuk mencapai kebajikan. Tapi Musa dan pemandu lain dan orang banyak datang, dia akan menasihati mereka untuk melawan rasa takut dan akan menghidupkan kembali pikiran mereka yang suram dengan harapan akan pertolongan ilahi. Jangan takut, ada pertolongan ilahi kata Nisa. Ya, udah jelas di sini. Tiang awan dan tiang api ini bicara tentang apa? Iya, pertolongan ilahi untuk mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekacauan, mengalahkan kematian. Nah, itu yang dipikirin Nisa. Ya kan? Nah, kamu bisa kutip ini, kamu udah bisa kasih kalimat implikasi. Oh, tiang awan dan tiang api ini adalah masalah pertolongan ilahi. Oke, coba baca lagi, Menar, paragraf kedua. Jenis pertolongan ini tidak akan tersedia kecuali jika hati sang pemandu berbicara dengan Allah. Ada banyak orang yang memiliki jabatan kepemimpinan, tetapi hanya memperhatikan hal lahiriah. Hal-hal misteri Allah tidak pernah mereka pikirkan. Dengan Musa tidak demikian halnya. Ketika ia mendorong bangsa Israel untuk mengambil hati, ia berseru kepada Allah, meskipun ia tidak mengeluarkan suara lahiriah, seperti yang disaksikan oleh Allah sendiri. Saya percaya kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa suara yang menangis dan naik ke dalam pendengaran Allah tidak dilakukan dengan mulut, tetapi naik melalui doa dan jiwa yang murni.
bagi Oke, stop di situ. Nah, dari situ misalnya nih kamu kutip apa di situ? Ada pertolongan ilahi dari paragraf pertama kan? Lalu, nah, yang paragraf 2 dia ngomong apa? Pertolongan ilahi ini seperti apa? Apa? Allah berbicara, maksudnya? Jadi kalau bagaimana mendapat pertolongan ilahi? Nisa bilang melalui doa dan jiwa yang murni. Ya, jika hatimu sinkron dengan Allah, berbicara dengan Allah. Jika ada doa dan jiwa yang murni, bukan dengan mulut. Nah, itu dia ngomongin. Oke? Terus lagi, Jessica? Bagi orang yang menemukan dirinya dalam situasi ini, saudara itu tampaknya dibatasi dalam hal manfaat yang dapat ia berikan untuk pertempuran besar. Apa yang saya maksud dengan saudara adalah orang yang bertemu dengan Musa ketika ia turun ke Mesir atas kehendak Allah, yang ditafsirkan oleh Alkitab sebagai sekelompok malaikat. Kemudian Natur Allah menyatakan dirinya dengan cara yang dapat diterima oleh manusia. Apa yang kita dengar dari catatan sejarah ini telah terjadi. Kita tahu dari perenungan atas firman yang selalu terjadi. Nah, maksudnya apa itu? Jadi kalau kamu menganalisis kutipan itu gini. Jadi pertolongan Allah didapat melalui doa dan jiwa yang murni. Ya, atau hatimu berbicara dengan Allah. Nah, kalau misalnya lanjut bagi orang yang menemukan situasi dalam dirinya ketakutan, kekacauan, kematian, ya. Lalu tiba-tiba ada natur Allah yang menyatakan dirinya dengan cara dapat diterima oleh manusia. Apa yang kita dengar dari catatan sejarah telah terjadi. Kita tahu dari perenungan atas firman yang selalu terjadi. Jadi maksudnya apa? Nah, di sini natur Allah menyatakan dirinya dengan cara yang dapat diterima oleh manusia. Bagaimana tiang awan dan tiang api itu, ya Allah itu sendiri bisa menyatakan dirinya dalam tiang awan dan tiang api itu. Yang kalau kita pikir itu kita nggak bisa mikir dengan pikiran kita yang terbatas itu. Tapi itu bisa diterima oleh manusia, ya kan? Nah, beberapa hari lalu kan kita renungkan tentang Allah itu menyembuhkan orang buta, orang tuli, ya, dengan menyentuh, dengan apa ya, mengurapi dengan pakai eh, ludahnya dan sebagainya. Nah, ini kan tubuh kita. Ternyata bisa terima kuasa dari Allah, gitu. Ya, bisa menerima hal yang baik dari Allah, bisa menerima kesembuhan energi dari Allah. Jadi tubuh ini bisa jadi sarana menerima kuasa ilahi. Seperti bangsa Israel itu bisa menerima tiang awan dan tiang api. Nah, kalau paham gnostik itu kan pasti bilang nggak mungkin antara materi dengan roh itu bisa bersatu. Ya, karena materi itu jahat, roh itu baik. Gitu. Tapi kita nggak percaya itu. Oke? Nah, di sini pertolongan ilahi itu nyata.
Ya, kasusnya tadi ini tiang awan dan tiang api. Nah, terus baca lagi nota. Ketika Ketika seseorang melarikan diri dari Mesir dan melakukan perbatasannya, ia merasa ngeri dengan serangan hawa nafsu, tetapi hmm, sang pemimpin membawa keselamatan yang tak terduga dari atas. Setiap kali musuh dengan pasukannya mengepung orang yang dikejar, sang pemimpin dipaksa untuk membuat lautan abadi mati. iya. Nah, ini tentang apa ini? Ini pengantar ini nanti masuk ke Keluaran 14 ini ya. Ada musuh yang datang mengepung, mengejar. Jadi dalam pertolongan ilahi itu memang tidak selalu mudah. Ya, ada musuh yang mengejar. Nah, nanti kita lihat implikasinya lagi di sini. Coba Eka, untuk penyeberangan ini, Untuk penyeberangan ini, awan adalah pemimpinnya. Mereka yang datang sebelum kita menafsirkan awan itu sebagai kasih karunia Roh Kudus yang mengarahkan orang-orang yang layak kepada kebajikan. Siapapun yang mengikutinya akan menyeberangi air karena sang pemimpin telah membuka jalan baginya. iya, Dengan cara ini dia dibimbing dengan aman menuju kebebasan, dan orang yang mengejarnya yang mencoba membawanya ke dalam kerusakan akan ditenggelamkan ke dalam air. nah, ternyata tiang awan dan tiang api itu menuntun kemana ini? Menuntun untuk menyeberangi air di pasal 14 itu. Ya, tapi ada musuh yang mengejar, yaitu pasukan Firaun. Tapi ada sang pemimpin di sini Musa yang membuka jalan. Nah, gitu ya. Nah, tiang awan dan tiang api ini ditafsirkan sebagai kasih karunia Roh Kudus yang mengarahkan orang-orang yang layak kepada kebajikan. Siapapun yang mengikutinya akan menyeberangi air. Jadi kalau yang masuk dan tiang awan dan tiang api ini pasti menyeberangi air. Menyeberangi di sini laut Teberau. Ya. Nah, kita tahu nanti menyeberangi air itu kan maksudnya apa? Baptisan. Salah satunya itu baptisan. Nah, begitu kamu dibaptis, kamu sudah benar-benar pindah dari Mesir ke hidup yang baru. Nah, tapi sebelumnya ada tiang awan dan tiang api yang menuntun kamu keluar dari air itu. Menyeberangi air itu. Dan ada pemimpin, yaitu Musa yang membuka jalan katanya. Ya. Nah, ini kan memang perenungan Nisa yang dalam sekali ya. Nah, kamu harus bisa di sini eh, apa ya? Menganalisis pikiran dia. Coba kira-kira kalau dianalisis kayak gimana? Ini saya udah bikin, kamu coba baca ya. Coba Fitri. Saint Gregorius. Saint Gregorius dari Nisa menggunakan kisah keluaran sebagai alegori perjalanan spiritual. Ini tadi kan dari ketakutan. Terus ada tiang awan dan tiang api. Terus sampai menyeberangi air, ya kan? Nah, itu kayak semacam apa? Perjalanan spiritual. Terus, Mereka yang meninggalkan Mesir, dunia material akan menghadapi godaan dan ketakutan. iya, bangsa Israel kan ini baru keluar nih dari Mesir. Pasti menghadapi namanya apa? Godaan dan ketakutan. Iya, itu kata Nisa. Terus, Namun dengan bimbingan seorang pemimpin spiritual, Musa, mereka dapat mengatasi tantangan ini. nah maka ada Musa di sini. Kamu baca di ayat ke ya 17 lah ya. Di situ 18 Musa membawa tulang-tulang. Nah, ada Musa yang menuntun. Oke, terus
Pemimpin ini Pemimpin ini melalui doa yang murni berkomunikasi dengan Tuhan dan memohon pertolongan ilahi. itu kamu bisa baca di ayat berapa itu? Kata ini Musa ya. Peranan Musa di sini. Oke. Ayat 17. Setelah Firaun melepas bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan yang paling dekat. Allah berfirman, jangan sampai bangsa itu menyesali. Ya, ini Allah berfirmannya kepada Musa, ya kan? Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke laut Teberau. Jalan mutar, nggak langsung terobos. Nah, Allah memakai siapa ini? Musa. Ya, nah Musa itu kata Nisa itu dia melakukan doa yang murni. Tadi di atas ini dia katakan. Pertolongan ini dipandu oleh seorang pemimpin. Pemimpin ini harus apa? Yang bisa berbicara dengan Allah. Nah, punya doa dan jiwa yang murni. Oke, terus? Tuhan merespon dengan memberikan awan kasih karunia Roh Kudus yang membimbing mereka menuju kebebasan. Nah, kalau menurut Nisa, awan ini adalah kasih karunia atau Roh Kudus, rahmat dari Roh Kudus. Terus? Mereka yang mengikuti awan ini akan diselamatkan, sementara mereka yang mencoba menarik mereka kembali ke perbudakan akan binasa. Nah, kalau ikut awan ini diselamatkan. Tapi kalau tidak, balik lagi kembali ke Mesir, ke perbudakan. Ya. Nah, ini kira-kira kalau kamu kutip Nisa misalnya ya, kutip ini berapa paragraf nih? 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Kalau kamu kutip, kamu ringkas ya jadi satu paragraf. Satu ini ya satu paragraf ini gitu. Nah, lalu di sini analisisnya gimana? Kan kamu nggak hanya memahami kan, atau di sini kan kalau kamu memahami itu kan kayak kamu menyimpulkan atau merangkum kan. Tapi kamu harus bisa menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan ini loh. Atau ya kamu bisa buat kalimat analisisnya. Tadi ini kan tentang perjalanan spiritual ini. Ya kan? Mau menggambarkan ini perjalanan spiritual. Satu, keluar dari Mesir itu melambangkan apa? Kehidupan duniawi yang penuh dosa. Kedua, pasti ada godaan dan ketakutan yang dihadapi. Ini melambangkan ada perjuangan batin yang dialami bangsa Israel ya, atau dalam hal ini kita dalam perjalanan menuju Tuhan. Lalu apa? Musa sebagai pemimpin spiritual melambangkan apa? Peran penting untuk mengatasi tantangan itu. Kan? Jadi perjalanan spiritual itu kan dimulai kamu keluar dari Mesir. Berarti kamu sudah di Keluaran 13 nih. Keluaran pasal 13. Keluar, tapi waktu kamu keluar ada apa? Ketakutan pasti, godaan. Ya. Kalau kita mau menilai kehidupan yang duniawi, pasti ada ketakutan. Nah, ini perjuangan batin. Tapi jangan takut, ada Musa. Nah, Musa itu ada menjadi apa? Pemimpin spiritual. Ya kan? Musa melambangkan peran penting dari bimbingan spiritual untuk mengatasi ini, godaan ketakutan ini.
Benar kan? Terus apa lagi? Baca lagi. Musa, doa Musa. Nah, ini ada doa Musa nih. Doa Musa yang tulus kepada Tuhan menekankan apa? Pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Musa kan berdoa tuh. Lalu Tuhan, awan, ada awan nih dan api. Itu apa? Manifestasi kasih karunia Roh Kudus. Melambangkan apa? Iya. Jadi ada peranan Musa sebagai pendoa syafaat. Oke. Nah, lalu muncullah awan. Inilah kasih karunia untuk menghadapi ini. Ketakutan dan godaan itu. Ngerti nggak? Nah, itu perenungan misa itu. Kamu kalau analisis jadi dapat poin-poinnya itu seperti ini. Ya, kamu bisa khotbah dari situ, dari misa. Ada kalau khotbah, ada berapa poin ini? Nah sekarang kita lihat implikasinya ada berapa poin ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Tapi ya kamu harus menemukan mutiaranya. Kalau kamu kayak baca aja, kalau nggak dianalisis, ya nggak dapet. Oke? Nah ini kalau implikasi ini kan kayak apa ya, insights, efeknya nih buat kita. Kalau dari cerita ini, apa implikasi buat kamu? Misalnya kamu ngomong gini, Pak, coba baca. 1. Perjalanan spiritual penuh tantangan. Nah, itu kalimat implikasi. Ya kan? Kan ini, kalau dari Mesir mau menuju tanah Kanaan. Perjalanan spiritual nih. Tapi begitu keluar, bisa bilang dari ketakutan, ada godaan. Godaannya mau balik lagi kan. Ketakutannya sama mati kan. Dikejar-kejar Firaun soal itu. Ya kan? Nah, ini perjuangan batin. Nah, berarti poin 1, perjalanan spiritual itu penuh tantangan. Nah, perjalanan spiritual tapi dimulai dari apa? Meninggalkan kehidupan yang duniawi. Coba baca lagi. Meninggalkan kehidupan duniawi yang penuh dosa dan mengejar kehidupan yang saleh bukanlah hal yang mudah. Individu akan menghadapi godaan, ketakutan, dan perjuangan batin. Iya. Bukan hal yang mudah. Pasti ada apa? Godaan, ketakutan. Nah, itu poin 1. Poin kedua, coba baca lagi. Bimbingan spiritual sangat penting. Iya. Seorang pemimpin spiritual yang bijaksana dan saleh dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam perjalanan spiritual. ya, contohnya Musa tadi. Oke. Jadi nggak berjalan sendiri. Yang ketiga, Doa adalah sarana komunikasi dengan Tuhan. Melalui doa yang tulus, individu dapat terhubung dengan Tuhan dan memohon pertolongan ilahi. nah, gitu. Ya. Terus keempat, 4. Kasih karunia Roh Kudus membimbing dan melindungi. nah ini bicara awan tadi atau tiang api tadi. Terus Mereka yang mencari Tuhan dengan tulus akan menerima bimbingan dan perlindungan ilahi melalui kasih karunia Roh Kudus. jadi kalau misalnya tadi bilang di atas gini, kasih karunia itu siapapun yang mengikutinya akan menyeberangi air. Jadi kasih karunia itu selalu nggak maksa. Yang mau mencari, yang akan menerima, ya, atau mendapat perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari ini kan.
Perjuangan batin berat kan. Nah, dia bilang dikasih karunia Roh Kudus. Dia kan bisa ngomongnya tuh awan itu apa? Lambang dari kasih karunia Roh Kudus. Nah, baru yang kelima apa? Kebebasan spiritual adalah tujuan akhir. Iya. Terus? Tujuan akhir dari perjalanan spiritual adalah mencapai kebebasan dari dosa dan perbudakan duniawi dan masuk ke dalam hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Nah, dapat kan 5 poinnya? Itu implikasi. Jadi kalau kalian mau pakai kutipan buat khotbah ya kamu pakailah kalimat-kalimat implikasi ini ya. Nah, aplikasinya juga penting kan? Kalau di eksegesis itu nanti ada lapisan yang ketiga ini. Ya, aplikasi namanya. Ketaatan, obedience apa. Yang nanti kamu bisa ambil dari paragraf-paragraf yang kamu tulis gitu. Ya, yang sudah ada aplikasinya. Aplikasinya kalau misalnya pertama perjalanan spiritual itu penuh tantangan, ya kamulah carilah bimbingan spiritual, mentor spiritual yang bijaksana, nah gitu, ya kan? Nah, terus doa itu sarana komunikasi Tuhan, ya udah kamu aplikasinya apa dong? Kembangkan kehidupan doa yang konsisten, ya. Lalu ada rahmat Roh Kudus, ya carilah bimbingan Roh Kudus. Oke, atau misal tambahkan tolak godaan, fokus pada tujuan spiritual karena tujuan kita adalah kebebasan spiritual, bebas dari perbudakan maksudnya. Jadi fokus kepada tujuan. Nah, ini aplikasinya. Aplikasinya jadi kayak apa yang kita mesti kerjakan. Nah, kalimat-kalimat aplikasi itu kamu bisa lihat ya. Misalnya di sini kata kerja operasionalnya apa? Kalau kalimat-kalimat aplikasi. Misalnya ini ya. Melaksanakan, ya, mengimplementasikan, nah, itu kalimat-kalimat aplikasi. Melakukan, nah, itu kalimat aplikasi. Oke, sekarang novelty-nya. Nah, ayo, jangan baca dulu apa kira-kira. Coba nih, Ari, apa novelty-nya? Ayo, yang lain, coba bantu Ari. Kebaruannya apa dari Nisa ini? Dari yang bisa berikan bahwa dari pendapat desain terhadap Tiangawan dan Tiangaku ini sangat menekankan bahwa menekankan kita dalam perjalanan spiritual serta mengingatkan kita untuk menjadikan Kristus, menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kita dalam segala hidup. Ya. Jadi ada perjalanan spiritual, tapi kita mesti ingat perlu pemimpin spiritual, perlu doa, perlu kasih karunia Roh Kudus. Kan itu hal baru yang kamu dapati, ya kan? Nah, kamu bisa kasih kalimat-kalimat ini. Gregorius menawarkan, nah kata menawarkan itu kan kayak ada di sini. Novelty itu kan kita udah sampai di mana nih? Bukan analisis lagi ya, tapi kayak kamu memberikan menghasilkan sesuatu, ya kan? Novelty itu kan kebaruannya.
Apa yang? Nah, kamu bisa pakai kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya, Gregorius menawarkan, atau mungkin kasih kalimat yang ini. Gregorius merekonstruksi perjalanan spiritual kita. Atau kamu, Gregorius merancang, atau di sini apa lagi? Menciptakan, ya kan? Dan sebagainya. Nah, kalau saya pakai di sini, Gregorius menawarkan satu perspektif yang unik. Apa itu? Perjalanan spiritual dan menggunakan perumpamaan keluaran. Keluaran bangsa Mesir, bangsa Israel tadi. Dia menekankan apa? Pentingnya bimbingan spiritual, doa, dan kasih karunia Roh Kudus. Itu novelty-nya dalam mengatasi godaan tadi, tantangan tadi untuk mencapai kebebasan spiritual. Atau kamu bisa ngomong gini, ajarannya memberikan wawasan berharga tentang dinamika perjalanan spiritual dan menawarkan panduan praktis bagi mereka yang mencari Tuhan. Ya, nah ini novelty-nya. Coba kamu berikan kalimat evaluasi misalnya. Nah, ini lebih sulit lagi. Ini yang baru saya mulai ajarkan ini. Evaluasi itu artinya apa? Kalau di sini, kamu bisa kasih kalimat-kalimat evaluasi itu kayak kalimat-kalimat ini. Kamu mengevaluasi, kamu menilai, atau kamu mengkritik, kamu memberi saran apa? Itu kalimat evaluasi, merekomendasi, mengecek, ya, memvalidasi. Nah, misalnya gitu. Nah, kalau di sini apa? Coba baca Ari. Ajaran Ajaran diberi suara dengan teologis dan yang mendekatkan pentingnya pertolongan, ya. iman dan bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan Kristen. Hmm. Perumpamaannya yang kaya dan mendalam memberikan ilustrasi yang kuat tentang perjalanan spiritual dan tantangan yang terkait. Nah, namun beberapa mungkin menganggap pendekatan alegorisnya agak abstrak dan sulit diterapkan dalam konteks modern. nah, misalnya kalimat seperti itu namanya kalimat apa? Ya, kamu beri evaluasi pendekatan alegorisnya ada abstrak dan misalnya agak sulit diterapkan dalam konteks modern. Misalnya kayak kasih karunia Roh Kudus. Seperti apa? Ya. Kasih karunia Roh Kudus itu kayak apa yang kita perlukan? Atau kamu bisa memberi evaluasinya yang lain, misalnya apa? Nah, ini kalimat-kalimat evaluasi ya. Oke, terakhir. Kontribusinya apa? Coba baca. Hari. Ajaran Gregorius dapat berkontribusi pada pengembangan teologi baru dengan menekankan pentingnya bimbingan spiritual dan komunitas dalam perjalanan iman. ya. Dalam dunia yang semakin individualitas, ajarannya mengingatkan kita akan pentingnya saling mendukung dan membimbing satu sama lain dalam perjalanan spiritual kita. Ya. Selain itu, penekanannya pada doa yang ditemukan pada bimbingan Roh Kudus dapat menginspirasi teologi baru yang berfokus pada pengalaman pribadi dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Nah, kira-kira jadi kalimat-kalimat kontribusi itu ya hal memberi sumbangsi apa pada jemaat, sumbangsi apa buat gereja. Oh, ternyata sumbangsinya ini ternyata apa? Apa? Berkontribusi pada pengembangan satu teologi baru dengan menekan bimbingan spiritual dan komunitas dalam perjalanan iman. Iya kan? Kan gini tadi. Perlu bimbingan spiritual dari Musa. Oke? Dan juga apa? Bimbingan Roh Kudus.
yang awan tadi. Jadi peranan Musa itu kayak mungkin konteks modern, peranan pendeta, peranan Roh Kudus di sini yang awan ini dalam konteks pengalaman pribadi hubungan dengan Tuhan. Jadi perjalanan spiritual dua, relasimu dengan gereja dalam hal ini pendeta, tapi relasimu secara pribadi dalam hal ini yang awan tadi. Ngerti? Nah, ini kontribusi yang kamu bisa sampaikan sama jemaat. Nah, ini namanya kalimat menteri. Ya. Tapi evaluasinya apa? Mungkin kamu bisa mengevaluasi bagaimana relasi dengan yang benar dengan pendeta, dengan pribadi. Evaluasi ini kamu mempertanyakan kembali, ya. Atau kamu, Nisa tidak menjelaskan secara detail tentang bagaimana berrelasi dengan Allah. Nah, itu kalimat-kalimat evaluasi namanya. Ya. Oke. Kalau novelty ya kebaruan apa dari secara ilmunya yang kamu dapat. Secara ilmunya ya, itu novelty-nya. Oke, kalau implikasi saya kira udah paham, analisis, ringkasan. Nah, berikutnya ini kan dengan Nisa ya. Kalau kamu bahas Keluaran 13 tadi, misalnya kaitkan dengan, oke, satu yang saya mau tunjukkan misalnya, nih Catena Bible, semua punya ya websitenya ini. Ya, ini paling mudah dan sudah tersedia. Keluaran 13, misalnya kamu klik ayat 21. Nah, di situ ada Agustinus, ada BD, ada Gregory Dialogis, ada Chrysologus. Ya, coba misalnya kita ambil dari BD. Nah, kamu kutip ini ya. Ini saya udah bikin view. Oke. BD ngomong apa ini? Coba baca, Raymond. BD pembebasan Bani Israel dan dibawa kembali ke tanah air yang pernah dijanjikan kepada mereka juga terkait dengan misteri penebusan kita. Nah, ternyata BD melihatnya ini bukan perjalanan spiritual. Ini misteri penebusan. Terus? Melalui itu kita berjalan menuju terang, tempat kediaman di tempat yang tinggi, dengan kasih karunia Kristus yang menerangi jalan kita dan membimbing kita. Ya. Awan dan tiang api yang melindungi mereka di sepanjang perjalanan mereka dari kegelapan malam dan menuntun mereka melalui jalan yang pasti menuju rumah-rumah yang dijanjikan di tanah air juga menjadi contoh dari terang anugerah ini. Nah, ini menurut BD, awan dan tiang api itu melindungi mereka, menuntun mereka. Ya, ini misteri penebusan ini. Apa yang kita bisa ringkas misalnya? Coba baca lagi. Jadi menghubungkan pembebasan Bani Israel dari Mesir dan perjalanan menuju tanah perjanjian dengan misteri penebusan kepada manusia. Iya. Ia melihat peristiwa ini sebagai alegori perjalanan spiritual manusia menuju keselamatan. Nah, penebusan menuju ke keselamatan. Analisisnya, coba. Ada tentang pembebasan dan penebusan ini. Dia ngomong apa ini? Satu, pembebasan dari perbudakan. Seperti Bani Israel dibebaskan dari perbudakan fisik di Mesir, umat manusia dibebaskan dari perbudakan dosa melalui pengorbanan Kristus. Oke, itu namanya pembebasan dari perbudakan. Yang pertama kan BD jelasin. Yang kedua, perjalanan menuju tanah perjanjian. Perjalanan Bani Israel menuju tanah perjanjian mencerminkan perjalanan spiritual manusia menuju surga, tempat kediaman abadi bersama Allah. nah dia ngomong gitu kan? Di sini mana tadi ya? Menuju rumah-rumah yang dijanjikan, ya kan? Ini seperti surga. Oke? Tadi kalau di Nisa
Nggak dijelasin kan? Terus? 3. Bimbingan ilahi. Awan dan tiang api yang membimbing Bani Israel melambangkan kasih karunia Kristus yang menerangi jalan dan membimbing umat manusia dalam perjalanan. Nah, ini sama kayak Nisa. Awan dan tiang api itu kalau Nisa tadi kasih karunia Roh Kudus, ini kasih karunia Kristus. Ya sama ya kan? Di anugerah itu. Oke? Nah, misteri penebusan BD. BD menekankan bahwa pembebasan Bani Israel bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga memiliki makna teologis yang mendalam. Ya, Ini adalah gambaran dari misteri penebusan, di mana Kristus membebaskan umat manusia dari dosa dan membawa mereka ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. nah ini. Jadi kayak bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu menyeberangi Laut Teberau, itu adalah karya penebusan Allah. Berarti artinya penebusan itu artinya apa? Membebas. Penebusan itu berarti membebaskan umat manusia dari dosa dan membawa mereka ke dalam rumah Allah tadi atau hubungan yang benar dengan Allah tadi. Nah, tapi ada peran kasih karunia. Nah, dalam penebusan itu ada peran kasih karunia. Apa itu? Coba. Kasih karunia Kristus memainkan peran sentral dalam program spiritual ini. Hmm. Seperti awan dan tiang api yang melindungi dan membimbing bangsa Israel, kasih karunia Kristus menerangi jalan dan memberikan kekuatan bagi umat manusia untuk mengatasi tantangan dan godaan dalam perjalanan mereka menuju keselamatan. Nah, kamu lihat ya, kutipan BD yang singkat, kamu bisa kembangkan jadi berapa paragraf ini? Analisisnya ada berapa? 1, 2, 3. Bisa jadi 3 paragraf. Ya, kalau kamu bisa analisis. Kalau kamu cuma ngutip-ngutip doang, ya udah selesai. Tapi kalau kamu analisis, oh ternyata 1 nih. BD menjelaskan tentang penebusan. Ya, lalu tentang peran kasih karunia. Gitu. Nah, belum kamu buat kalimat implikasinya lagi. Ada berapa ini? 4. Ya, belum kamu bikin aplikasinya. Belum kamu dapat kontribusinya atau novelty-nya. Oke. Nah, ini kamu perlu latih gitu loh. Jadi dari satu kutipan BD ini, kamu udah dapat banyak perenungan di sini. Nah, itu enaknya kalau pakai Catena Bible, dia udah seleksi kutipan-kutipan yang penting. Ya, ini banyak orang baik ini yang ngerjakan buat kita nih. Kamu nggak perlu cari lagi BD itu di mana bacanya. Ternyata udah kutipan-kutipan penting. Nah, ini yang saya juga mau latih gitu ya. Misalnya setiap hari, dulu kan saya biasanya nerjemahkan dari Sentiovan ya. Nah, coba misalnya jangan hanya Sentiovan. Kalian juga belajar latih. Hari ini baca kitab apa? Kan ini kan dari seluruh PL dan PB. Ya kan? Misalnya hari ini kita belajar Keluaran 13:21. Oh, BD ngomong gini. Nah, coba kamu buat aja yang sederhana analisis dulu. Yang ini. Yang SPOK-nya tadi. Yang KKO-nya, kata kerja operasionalnya. Nah, analisis dulu di sini. Atau belum bisa, kamu pahami aja dulu lah, kamu ringkas dulu. Lalu nanti kamu analisis. Gitu. Biasakan gitu. Ya, sehingga pikiranmu nanti makin lama makin tajam. Oke, kita break dulu, nanti kita masuk lagi ya.